kalau Engkau yang memerintahkan kami untuk bertekun, kami mau Tuhan. Karena Engkau yang memberi perintah itu, Engkau memberi kekuatan buat setiap kami. Kau Allah yang memberi perintah untuk aku, untuk kami bertekun. Kau tidak hanya sekedar memberi perintah, tapi Kau tinggal di dalam hidup setiap kami, Roh Kudus. Firman-Mu mengatakan, tidak tahukah bahwa dirimu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Karena Roh Allah, Roh Kudus itu tinggal di dalammu. Jadi aku percaya, aku tahu, kalau Kau yang memerintahkan kami bertekun, menantikan Kau bertekun dalam iman, kami mau. Karena Engkau yang memberi kekuatan juga untuk kami bisa bertekun. Asal kami mau, Tuhan. Biar ketekunan kami tidak sia-sia sampai akhir. Roh Kudus, bukankah Engkau Roh penolong? Bukankah Engkau diperintahkan Yesus memberi kuasa buat setiap kami untuk jadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, menyembah-Mu, mendengar pujian, mendengar kesaksian. Biar semua membangun iman kami. Teguh terus, tekun dalam iman sampai akhir. Kami mau ikrarkan kepada-Mu Tuhan, sekali aku menjadi anak-Mu, jadi Kristen, pengikut Kristus, aku bertekun sampai akhir. Kerjakan Roh Kudus sepenuhnya, sebagai menikmati sebagai anak Allah yang Kau beri kuasa juga untuk kami bisa bertekun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan seperti orang lain yang punya Allah hanya di surga yang berteriak-teriak memerintah saja. Tapi Kau yang beri perintah, Kau beri kemampuan dan kemauan juga dalam hidup kami untuk bisa melakukannya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami semua mulai dari hamba-Mu ini, supaya ketika firman disampaikan, kami boleh mengerti sebagaimana Kau mau, dan Kau beri kami iman untuk berani melakukannya dalam hidup setiap kami. Haleluya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kekasih jiwa kami alaskan doa ini. Amin. Shalom. Haleluya. Saya ajak kita untuk lihat di Kisah Rasul 14. Ayat 22, saudara. Kisah Rasul 14 ayat 22. Kita baca sama-sama ya sampai sini ya. Kisah Rasul 14, 22, 23. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saya bersyukur Bang Daud dia nyebut Ayub ya. Memang saudara, dalam Kisah Perjanjian Baru Yakobus 5 ayat 11 dikatakan bahwa contoh ketekunan hanya diambil Ayub. Ayub bertekun seperti Ayub. Semua tahu ceritanya. Ayub itu bertekun bukan karena hidup baik, sehat, gaji melimpah, ya, apalagi tubuh kuat, sehat, tekun. Enggak. Kenapa contohkan Ayub? Dia bertekun di dalam, bahasanya hari ini yang kita baca teksnya, mempertahankan iman. Hidupnya sengsara. Iman itu buat saya gampang, itu mempercayai Yesus yang tidak kelihatan tapi bukti nyata gitu ya. Kalau bisa ada. Untuk itu dia bertahan terus dalam hidup sulit sampai tadi istrinya katakan
kau ini kok seperti orang gila. Bandingkan orang lain sih, orang lain, agama lain, beragama lain itu ingin dapat sesuatu, saudara. Ayub gak dapat apa-apa tapi dia takut. Yang menarik kisah para rasul itu ada kalimat bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara seperti Ayub ya. Saya ngulas sedikit Ayub lah. Ayub itu sengsaranya hari ini kita baca enak ya. Tapi Ayub nggak tahu, hari ini kita ngerti karena Alkitab menunjukkan bahwa sudah ada deal di surga antara Tuhan dengan iblis. Tuhan lihat, Ayub pasti kuat ya, diizinkan. Itu dikatakan Tuhan, iblis kan begini saudara. Iblis itu biasa aja, Ayub bertekun sama engkau karena kau lindungi, kau berkati. Semua orang juga bisa begitu. Tuhan bilang, ya tidak ditulis tepat berapa waktu lamanya iblis memanas-manasi Tuhan begitu ya. Tapi pihak Tuhan nunggu sampai Ayub kuat. Begitu selesai, Tuhan bilang, sekarang silakan. Dikatakan bahasanya, Tuhan mulai mengangkat pagar pelindungan dari Ayub sehingga iblis bisa masuk. Ya, Anda lihat selama Tuhan melindungi anak-anaknya, kalau kita berdoa, kalau tidak seizin tanda kutip Tuhan, iblis tidak pernah bisa menyerang kita. Ya. Tapi begitu pagarnya Tuhan izinkan, Tuhan sudah tahu pasti orang ini kuat. Ya kan? Diuji harta habis, anak habis, tubuh kena penyakit yang nggak tahu kenapa, borokan semua, gatal nggak habis-habis. Itu mungkin saking gatal, yang baunya sampai isinya nggak tahan baunya kayak gitu lah. Tapi tetap setia, isinya bingung. Kok seperti orang gila? Untuk ya Allahmu. Ayo, ini kasih. kita diselamatkan Yesus, dijadikan anak Allah. Tapi nanti Wahyu 19 katakan kalau Tuhan datang kedua kali, kita jadi istrinya dia. Ini bicara masalah kualitas kasih. Jadi anak Allah nikmati kasih, kita punya diberi kuasa untuk minta Tuhan dan sebagainya, minta berkat. Tapi harus kualitasnya meningkat sampai kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita sebagai suami istri. Ayo bilang begini, masakan kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak baik tidak mau kita terima. Saya rasa yang menikah ingat janji itu ya, yang belum menikah pasti nggak ingat belum janji soalnya. Ya, gimana yang muda-muda ya, dapat gembala ya. Jadi orang sebelum menikah harus menetapkan janji suami istri. Hanya suami istri yang berjanji, aku kan suami dua atau istri itu, aku mau mengasihimu, Hani, makanya Hani ya, itu ya setia sampai akhir, baik dalam suka maupun duka, harus begitu, kaya maupun miskin, apa lagi, sehat maupun sakit, ya. Maksudnya begitu, baru Pak Gembala, Pak Pendeta memberkati. Sebaliknya istrinya juga harus ngomong begitu, saling mendengar ya. Tapi kalau sang istri atau suami, aku mau mengasihimu Hani sayangku, baik dalam suka, dalam sehat, dalam kaya. Saya usul Pak ya, dan berkati Pak. Kalau satunya dengan itu juga jangan kalau itu udah dulu nikahnya. Lah. Jadi kualitasnya mengasihi Tuhan sampai satu level, satu titik yang kita percaya apapun keadaannya, Tuhan mengerti dan pasti kita diberi kekuatan untuk tekun. Sore ini saya mau bicara masalah bertekun dalam iman, menantikan Tuhan, nanti perintahnya itu harus nanti akhirnya berdampak pada iman. Ini gini saudara. Iman itu di Roma 12 ayat 3 dan 2 ayat 8 dikatakan itu pemberian Tuhan. Iman itu ya, pemberian Tuhan. Saudara, saya mau lompat dulu. Kita lihat kisah Rasul 1. Ini selama satu cerita itu ya.
Mungkin kita memperingati Pentakosta atau Natal Yesus. Ayat 8. Saya mau bandingkan kenapa bertekun dalam iman. Ya. Yang aneh buat saya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul awal mula gereja, Yesus naik ke surga, dia berjanji kamu ini akan dipenuhi Roh Kudus dan menerima kuasa sehingga kamu menjadi saksiku. Ini power yang luar biasa, saudara. Kalau kita lihat di Injil Yohanes, Yesus menjelaskan Roh Kudus itu sebagai roh penolong, sebagai roh penghibur, roh kebenaran yang memberikan seluruh kebenaran. Tapi begitu di Kisah Rasul, dia memberi satu tandasan lagi yang lebih jelas, lebih tegas. Dia memberi power, memberi kuasa, dunamos, seperti dinamit, dinamo, yang akan memberi kemampuan kita untuk bisa jadi saksiku, saksi Kristus, martus. Jadi orang yang kita lihat Kristus memati buat umatnya, sampai kita sampai jadi martir, berani mati untuk Kristus karena mempertahankan iman yang benar. Habisnya clear, selesai. Kurang apa lagi? Berkuasa. Jadi saksi Tuhan, ya, dipecat, ya, ampuni dan sebagainya. Jadi saya ngomong gitu, saudara. Orang kalau dibalik ya, orang hanya bisa jadi saksinya kalau dia menerima kuasa di Roh Kudus, ya. Tidak mungkin orang bisa jadi saksi. Tadi Bapak katakan, wah mengampuni sih bisa, tapi lihat wajahnya aja agak males melihat ya, agak males. Itu buat saya minta kuasa Roh Kudus, ya, jadi saksi yang benar, gak gampang. Sebaliknya kalau orang merasa dipenuhi Roh Kudus, tidak mungkin tidak jadi saksinya, tidak mungkin. Ya. Tapi ada satu bagian namanya iman. Saya di suatu hari diajar Tuhan di bulan lalu. Ketika saya dalam yayasan kami, saya sharing kepada para pendeta. Sejak bulan lalu, saya mau sharing tentang tokoh-tokoh iman yang ada di Ibrani 11. Semakin saya belajar berdoa ya dengan Roh Kudus, belajar terus, saya semakin kagum dengan tokoh-tokoh iman. Semua tokoh-tokoh iman dimulai karena iman, karena iman, karena iman. Ya. Contohnya Abraham, karena iman dia berani meninggalkan rumah bapaknya, sanak saudaranya, kampung halamannya, kan diperintah sama Tuhan. Abraham, aku menjadikan kau berkat bagi banyak bangsa. Tapi harus keluar. Rumah bapak itu bicara masalah zona aman, jangan cari aman. Sanak saudara bicara masalah zona nyaman, harus keluar. Kampung halaman bicara masalah value atau pengalaman, keluar harus. Untuk hidup dengan iman sebagai bangsa yang besar. Iman, karena iman. Jadi Tuhan memberi perintah. Kalau hari ini perjanjian baru memberi kuasanya, tapi menghadapi kesengsaraan semua dalam kita mentaati imannya, kita perlu iman. Kita Tuhan beri aku iman. Ketika saya persiapan itu siang pagi jam 9 saya mau bicara kepada pendeta. Saya ingatnya hari Kamis. Saya lupa hari Kamis itu pokoknya kalau nggak salah itu fit dan proper testnya Kapolri atau pelantikannya. Saya lupa. Hari Kamis. Hari Kamis. Kamis pagi itu pengamat politik dari UI, Irmawan Sulistyo, diwawancari oleh Kompas TV. Kita baca di kompas.com. Dia bilang begini, saya tidak meragukan Tito Karnavian. Ini orang pintar. Ya. Dia jadi Kapolri buat sejarah baru. Dan nyalip 4 angkatan. 4 angkatan dia salib. Kemampuannya nggak diragukan, dia menguasai 8 bahasa. Ya bahasa Indonesia, bahasa Palembang, orang Palembang banyak bahasa. Iya, betul dia orang Palembang. Tapi memang pintar, dia PhD dari London, dari Inggris, walaupun kuliahnya di Singapura.
Udah, kemampuannya nggak meragukan saya, top. Tapi yang masih saya ragu nyalinya. Apakah dia punya nyali keberanian untuk menindak incaran? Oh, iya. Ketika itu Roh Kudus seperti ngajarin saya. Ini loh iman. Roh Kudus memberi kuasa, iya. Baca, dikatakan Roma 17. Kalau kita baca, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Muncul iman. Ya. Roh Kudus murapi untuk kita ngerti, tapi harus muncul iman supaya kita berani melakukannya. Abraham kalau enggak mungkin. Nggak mungkin buat bahkan ada air bah banjir besar. Dia taat. Roh Kudus memberi kuasa satu hal, tapi untuk kita punya keberanian melakukan firman Tuhan itu perlu iman. Iman yang benar ketika ini gereja belum lama ini, ya, pasal 1 pasal 14. Ya, kira-kira berapa tahun ke depan sudah banyak sengsara aniaya. Orang nggak suka, ya terus jadi saksi. Kalau bersaksi tentang Kristus agak gampang, tapi begitu jadi saksi Kristus itu yang agak gampang. Makanya diberi kuasa. Kuasa mungkin menggerakkan sampai kita jadi saksi. Kita lihat Timotius 1 Timotius 6. Paulus jelaskan begini dalam slide. Ini gereja masa sulit sekali ya. Tapi kita kenapa bertekun dalam iman? Sampai kapan? 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kau telah dipanggil dan telah kau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi iman itu bertekun sampai kapan? Sampai Tuhan datang, kira-kira begitu. Jadi iman itu seperti pertandingan. Kalau kita lihat teksnya di Kisah Rasul, itu segala, jelaskan seperti pertandingan itu ada dua, tinju dan lari. Sama kita lari gitu ya, pertandingan. Ketika Anda berjumpa dengan Yesus, dia Tuhan Juru Selamat, Tuhan beriman, Tuhan percaya, mau undang dia masuk hidup kita. Start itu, punya iman. Dalam mengiring Tuhan, banyak sengsara penderita. Ya. Terus jalan, ada batasnya, ada sampai finish. Iman itu seperti suatu pertandingan, bahwa hidupmu terus sampai kau selesai. Paulus jelaskan di 2 Timotius 4. Ini seperti Paulus, kita menjelaskan iman sampai seperti hidup kita. Pada ayat ya, biar kita semakin jelas dulu. 2 Timotius 4 ayat 6 mulai. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ini masa kehidupan, hidupnya dia. Namun jelas ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang Dia yang merindukan kedatangannya. Paulus mengerti bahwa iman itu melekat erat dengan hidupnya. Semua orang tahu lah, Anda hidupnya juga ada akhirnya loh ya. Jangan tidak ada 1000 tahun lagi hidup, atau sampai kekal nggak ada. 1000 tahun lagi juga ada batasnya mati. Ya. Hidup itu dari start lahir sampai nanti mati. Iman juga seperti itu, melekat di hidupmu. Bawa terus sampai kau mati, persis imanmu sampai finish. Kalau enggak dari tahun ke tahun kita ulang tahun terus jalan, memang kita ketinggalan. Iman itu penting sekali, saudara. Sampai di dalam Timotius 6 berarti kata-kata itu
Itu harusnya sejak kita jadi Kristen, Anda harus mengikrarkan dengan banyak saksi. Aku Kristen. Aku telah meninggalkan manusia lamaku, sekarang aku hidup, kata Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Nah masalahnya saya rasa tidak banyak orang dari Kristen punya ikrar gitu ya. Oleh gampang ikrar itu ketika dibaptis. Romawi katakan baptisan itu bagian kita. Kita mau dibaptis itu artinya kita siap mati untuk manusia lama, supaya kita bangkit manusia baru, Yesus hidup dalamku. Jadi kalau orang mau dibaptis harusnya itu ikrar. Undang semua saudara, musuh-musuh undang semua. Biar mereka tahu sehari ini aku sudah terima Yesus sebagai anak Allah. Aku mau mati, kata di Roma 6. Mau mati, dalam 3 air, aku keluar, lahir baru, itu bukan aku lagi. Kita ternyata start, mulai lari pertandingan. Harusnya begitu saudara. Saya tahu Saudara sudah mati. Saya mati, manusia lama saya 27 Januari 1980. Mayat saya kubur di Gereja Yesus Masih Pergading di Semarang. Pergading 13, ya, udah. Yang bapak saya sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Itu saya kan pasti. Saya ditenggelamin, dia nggak kuat ngangkat saudara. Saya bagus diri. Saya coba hidup ingat mau mati, memang siap mati kan? Mati. Saya ingat betul. Jadi saya taruh, saya kerana saya udah bapak saya, keluarga saya belum percaya biar mereka tahu mereka ini jadi kejadian anak Allah mau berubah itu. Jadi hari ini kalau saya mau emosi, mau bikin dosa, mau marah, tadi mau sudah sama apa tuh, saya mau jeder. Ingat. Orang mati mana bisa marah ya? Kalau orang mati marah, kata aja medeni bocah. Nggak bisa, orang sudah mati. Jadi ada dibaptis itu artinya ada sudah mati. Itu ikrarkan. Aku mulai start dengan iman. Ikrar. Nah, saya menyambungkan ya, sekarang nyambung di Lukas 18. Pada 18 itu cerita tentang orang harus tekun dalam doa, ya, tekun dalam doa. Itu cerita tentang wanita tentang hakim yang tak benar. Wanita janda karena masalah dia kejar hakim untuk dimenangkan persoalannya, masalahnya. Yang menarik saudara, ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia Yesus itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Baik ya. Ini gambarnya gini, Yesus ngomong sama kita. Nanti aku akan datang kedua kali. Percaya ya? Halo? Enggak? Percaya. Seluruhnya Allah orang Kristen yang bertanggung jawab Yesus pasti datang untuk kita. Persoalannya ketika ia datang, dia yang cari apa? Iman. Masih adakah iman di bumi? Anda tanya. Saudara nangkapnya kesannya apa? Katanya orang timur itu nangkap pembicaraan tidak sekedar dengan kuping tapi dengan hati. Makanya orang biasa sakit hati kan ya. Nyinggung saya, nah sama ini pernyataan Yesus apa kira-kira maknanya? Dia terlalu optimis, agak pesimis, ragu-ragu, apatis, terserah. Kalau aku datang kedua kali, masihkah aku mendapati adakah iman di bumi? Terus saya nangkapnya, dia tidak percaya orang kayak saudara begini. Iya enak, sehat, punya duit, bisa kemana-mana, melayani tekun mah bisa. Nanti coba saudara, oleh akhir zaman sudah mulai terjadi ya. Anda perlu baca khotbah akhir zaman di 24 ada 2 Timotius 3 ada manusia akhir zaman, masa sulit ada, masa sukar ada gitu ya. Kitab Wahyu jelas ada,
lalu saya sudah dikasih, nggak tahu pakai Pak Yaya mungkin. Siapa yang kasih saya? Ini meterai 6 segera dibuka. Saya bayangkan saya lihat lagi 1, 2, 3 Fatimahnya kapan bukanya? Saya berdoa sama Tuhan. Apa saya nggak mudeng-mudeng gitu ya? Tapi saya siap-siap meterai 6 buka. Akhir zaman terjadi apa semua ada semua. Yesus melihat demikian beratnya masa akhir zaman, ada masa sulit betul. Kok Markus 24 kata bisa. Kelompok pertama kan ada kelaparan, perang, gempa bumi. Itu semua orang kena. Itu bukan cuma sekedar orang yang bukan Kristen yang kena, kita juga kena. Semua kena. Tapi kelompok yang kedua mulai lebih mengarah ke kita. Ini masalah tekun ini. Ya. Akan terjadi masa yang sukar, masa yang sulit, sengsara, aniaya, kasih kebanyakan orang akan mulai dingin, akan ada murtad. Nah, takutnya bermanfaat di sini. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 4 ayat 14-nya, orang-orang yang bertekun dengan iman itu, yang jadi sengsara, dia menang ya, keliling, dia harus membagikan firman Tuhan. Injil Kerajaan Surga harus diberitakan ke segala bangsa. Anda punya tugas itu, ya. Salah saya tahun baik, istri anaknya melihat, tapi di-sharingkan ke banyak orang di antara kita dan semuanya terus orang yang benar iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Iman itu harta yang paling berharga, saudara. Yesus datang kedua kali dia nggak tanya, berapa banyak sih berkat yang telah berikan kepadamu? Coba dihitung, kan depositonya berapa? Ya itu baik sih, baik. Tapi nggak tanya itu. Harta terpentingmu itu iman. Iblis tadi itu saudara. Lukas 22. Dan kali kita nggak tahu ya, kenapa saudara sama dalam iman. Coba cepetin, ketika sudah 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk kau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, ini zaman tepatnya bukan jikalau, ketika kau sudah insya, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini sama seperti Ayub. Suatu pagi iblis datangin Yesus, minta izin untuk menyobai imannya Petrus. Dia ngomong sama Petrus, Simon, baru saja tadi iblis minta izin sama saya untuk menampik kau seperti gandum. Simon ini ingat doa Bapak kami, kalau begitu ya. Doa Bapak kami ayat terakhirnya, bilangnya apa? Jangan bawa kami dalam cobaan, lepaskan kami kepada jahat. Saya rasa Simon ingat itu. Jadi gimana Yesus? Kau tolak kan? Enggak. Loh. Si jahat iblis yang harusnya tidak boleh mendekati kita, tidak boleh mencobai. Hari itu diizinkan, enggak? Aku persilahkan iblis si jahat itu untuk mencobai itu. Ini mau ngajar iman, karena sebentar lagi Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya nggak lihat Yesus. Malah murid mau diajar iman. Percaya Yesus dia nggak ada dan tahu iblis yang tugasnya selalu ingin menguji iman kita. Orang muda tahu menampi ya, menampi. Saya jarang lihat orang menampi sekarang ya. Menampi di Indonesia menampi beras ya. Saya lihat nenek saya, ibu saya sudah jarang dulu ya. Menampi itu pakai apa sih? Ya tambah menampi gitu ya dari bambu itu. Beras, yang banyak-banyak sedikit-sedikit. Lalu sambil diputar, dilempar ke atas turun lagi, sambil ditiupin. Yang sekantik yang nggak ada bobotnya pergi, yang berbobot turun lagi. Jadi iblis itu sampai hari ini tidak dikurung di neraka karena dia punya tugas seperti cerita Ayub ini juga sama. Sebab kita tahu bahwa iman kita itu berbobot turun lagi.
itu adanya ujian dan Daud menang gitu ya. Kalau nggak ada gitu dia nggak tahu, semua aman. Nah sekarang begitu ingat tekun, nah ingat. Iblis saja tahu harta terpenting dalam hidupmu itu iman. Dia tahu, dia mau mati-matian menjatuhkan imanmu. Tuhan bilang supaya kamu jangan dulu. Jadi kalau saya agak susah mengerti kalau ada anak Tuhan, misalnya kesaksian saya selama 1 bulan ini, puji Tuhan Pak Pendeta, hidup saya aman, saya nggak pernah mengalami percobaan apa-apa. Kalau konteksnya ini, saya mikirnya jangan-jangan nggak punya iman dia, iblis nggak tertarik datangin dia, nggak punya iman bagaimana bisa bertekun? Karena iblis hanya mau datang kalau ada iman. Itu kayak cerita Winnie the Pooh, ya. Winnie the Pooh itu anggap buatin soto, sop atau apa, dia nggak mau datang. Dia hanya datang kalau apa? Anda bawa ember aja sama aku penuh taruh. Dia datang. Tapi di kelapa gading nggak ada datang misalnya. Itu cerita yang begitu. Sama iblis. Iblis itu dia lihat siapa yang masih ada iman. Oh nggak ada dia tinggal. Tapi saya rasa dia tiga ini semua ada iman. Siap-siap pulang dicobain ditapi sama iblis. Tapi jangan khawatir kata Yesus. Aku berdoa buat engkau supaya kamu jangan gugur. Jadi orang tidak pernah naik persoalan kayak Bang Daud. Rasanya Yesus tidak pernah doa buat kita satu khusus. Tapi, nah, mengenai Yesus berdoa di surga. Ibrani katakan dia imam besar kita. Berdoa sampai hari ini supaya iman kita jangan gugur, sehingga kita harus bertekun terus sampai menang, saudara. Ini hal terpenting. Ya, perlu saudara. Masalahnya iman tadi yang saya baca di Roma 17, ya, itu iman yang dari benih dengan firman Tuhan muncul. Firman timbul dari pendengaran dengan firman Tuhan muncul iman. Nah, tokoh-tokoh iman di Perjanjian Lama seperti itu, saudara. Ya, seperti itu. Tapi di Perjanjian Baru ada yang khusus. Kita kembali ke Ibrani 11 supaya kita akan lihatkan secara cepat. Ibrani 11 juga menimpa tokoh-tokoh iman ini. Ibrani 11 ayat 39 dan 40. Ibrani 11 ya. Tapi saya bacakan. Ibrani 11, 39 dan 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tokoh-tokoh iman tadi, Abraham, Musa dan sebagainya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. 12:1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Malah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melimangi kita dan berlomba dengan tekun. Perlombaan diwajibkan kepada kita, perlombaan iman. Ini Habel, Henok, Nuh dan seterusnya itu seperti pelari estafet. Mereka semua dengan iman, dengan firman Tuhan, berani dengan melakukannya, mereka sampai di finish semua. Tapi dikatakan mereka ini tidak bisa sempurna. Kalau tanpa kita ini gereja Tuhan, orang-orang yang dimulai dari Perjanjian Baru di Kisah Rasul ini. Kenapa sih saudara? Kayak tadi doa saya nanti pembukaan. Mereka itu lihat Allah yang besar di luar sana, perintahkan, ayo Musa, belah laut. Tapi ada yang di luar. Tapi kita yang percaya Yesus hari ini, udah bisa dalam hidup kita punya kuasa. Roh Allah yang luar biasa itu sekarang ada dalam hidup kita. Saya ingat cerita istri saya. Istri saya namanya Cahyani. Ini cari ya, kenal ya, yang mana Cahyani. Iya. Waktu hari dia ngomong sama saya, aku ini kepengen hidup bersama tokoh-tokoh yang dulu baik ya. Misalnya kayak Musa itu ya. Bayangkan belah laut berjalan di tengah-tengah laut kan, di dasar laut terbelah maksudnya gitu ya. Ya laut, wow. Kepengen seperti itu. Beberapa hari kemudian
dia malamnya seperti dapat mimpi gitu, baru paginya dia cerita sama saya. Nggak jadi saya. Kenapa? Semalam sepertinya dia cerita dia diajak ke surga, ketemu para tokoh-tokoh iman ini. Ya, ada Hawa dan sebagainya, ada Abel, ketemu Musa semua. Dia beritahu gini, Cahyani terbalik. Aku ini justru kepingin seperti kamu hari ini. Dulu aku punya iman, melihat Allah yang memerintahkan, aku taat melakukannya, melihat mujizat besar terjadi. Tapi itu Allah di luar sana. Sekarang aku pengen merasakan, kayak apa sih kau sebagai baik Allah? Allah yang demikian besar yang orang-orang di dalam memahami luar biasa Yahweh itu sekarang tinggal di hidupmu. Roh Kudus. Kali kita merasa banget, merasa nggak sih saudara Kudus atau Allah? Iblis berusaha supaya kita tidak merasa, tidak sadar. Makanya pelai-pelai ini, hari ini mereka ini tinggal satu keluarga, dia lihat, nonton. Dan kita berdoa dalam iman itu bukan berlari sendirian loh. Siapa makan aku ya bukan nonton ya? Bukan. Banyak saksi nonton Anda. Dari Anda terjawab sampai terakhir. Siapa sebetulnya? Dan air dan sebagainya. Dia berdoa kita menang sampai akhir. Estafet hari ini ada di tangan kita. Kita pun bertekun sampai akhir, saudara. Dan dia percaya pasti bisa itu. Ketika ada mulai gak kuat, Bantuan tadi mulai gak kuat, nah saya percaya itu spiritnya Ayub beritahu dia, Daud kuat terus, aku aja tidak seperti ini, itu dikuatkan lagi. Yang nonton selain dalam Raja Surga itu neraka yang dibuat oleh Lucifer, iblis. Sama kayak ada nonton bola pertandingan Persija sama Persib Bandung, itu nggak mungkin supporternya digabung, bisa bolanya nggak jadi nonton tinju gitu. Jackmania sebelah sini, Jackmania situ, Boboto sana, ya jangan dikumpulin berkelahi nanti, ya kan? Jadi mana nyetak gol, teriak ke sini, jangan terbalik. Sama, kalau Anda aku menang Anda sudah 1-0 iblis kalah, mereka yang senang, itu ada kalah. Mereka teriak, kalah sudah, kita lihat kan, aku jatuh satu sama. Jadi Anda berlari takut dalam iman itu bukan ada di ruang hampa sendirian, tidak. Itu banyak supporter yang beri kekuatanmu. Supporter lain banyak yang pikir kau jatuh, tunduk, turun, imanmu gugur, saudara. Kenapa perlu bertekun? Sudah Roh Kudus yang mengeluarkan banyak. Saya Pak Yahya alami dan banyak orang ya, buat kembali kita kan ya. Betul, tokoh-tokoh imam berdoa surga, berdoa berwaktunya kuat anakku, bapak terus. Waktunya ya pulang, terus. Di sini kepingin nyerah, tekun terus jalan, betul. Minta iman untuk bisa punya keberanian terus jalan dalam kondisi sengsara. Kalau semua aman ya bisa lah, ya bisa lah. Kalau kondisi semua aman kita masih tidak bisa memelihara iman. Saya ini paling senang kalau anak muda tampil gitu ya, tapi remaja itu buat saya senang saya. Ada apa terusnya 3 giga, ya. Tapi Anda betul-betul lihat kondisi gereja kita seperti apa. Anda lihat Alkitab yang memiliki iman kita seperti apa. Jadi Anda tampil nari-nari tadi, nyanyi tadi, itu bukan pelengkap, penyerta. Tapi itu bagian dalam melayani ibadah, ya, musik semua begitu. Anda lihat
kondisi gereja seperti apa, campaign seperti apa. Yang muda harus bisa melihat bahwa aku bukan pelengkap penyerta, apalagi pelengkapan berita, bukan. Aku akan menyumbang sesuatu dalam ibadah ini. Suatu saat aku siap menggantikan mereka yang senior. Ya. Jadi ada yang nyanyi tadi, itu bukan sekedar nyanyi, tapi itu ada persoalan yang lebih dalam secara iman. Siap lebih lagi, saudara. Anda ikut bertanding juga, ya. Memperkuat iman. Persoalannya yang kedua, ini larinya start sampai finish, kita nggak tahu berapa lamanya, betul ya. Siapa yang sudah tahu kayak Paulus, 3 hari lagi saya mau pulang ke surga. Ada yang tahu, Paulus bisa tahu nanti ada kata-kata. Tapi nanti semua akan berakhir. Kalau maraton enak. Maraton berapa kilo? Cepat saja ya. 42,195 km. Kita percaya saja, saya sudah lihat. Kontak saja. Nah, saat itu apa ya? Ya mungkin salah sedikit, gak apa-apa. Dia tahu 42 km lebih. Jadi kalau Anda lihat lari maraton itu, yang lain juga kencang, itu pasti bukan atlet maraton. Itu penggembira. Oh iya, nanti kilometer 10 sudah mulai. Tapi yang aktif betul, dia tenang. Tapi punya kecepatan pas. Dan gitu, baru 10 kilo. Dia tahu 42 kilo dan sebenarnya. Pertandingan iman kita nggak tahu. Supaya setiap saat Anda tak tolong Roh Kudus berkuasa, Anda terus jalan. Gak tahu sampai kapan, gak tahu. Pokok tugas kita betul-betul lari aja terus. Pertandingan iman Tuhan betul-betul kita sampai akhir. Nah, ada bagian bagi kita sempurna, ada 2, ya. Kita hari ini ngerti yang bagian yang seperti tokoh-tokoh iman. Baca firman, dengar, baca tiap hari, dengan khotbah begini, Anda muncul iman. Tapi ada satu lagi yang orang perjanjian lama nggak nikmati, yaitu Anda punya kuasa iman, di kuasa Roh Kudus. Yuk, menarik di Matius. Di Injil Matius ada 2 hal kami ulangi 2 kali. Saudara. Yang pertama Matius 17. Seperti ya, belajar. Ini kan terakhir tentang ketekunan bulan ini gitu ya. Bulan depan tekun yang lain lagi kalau ya. Ayat 20, 17. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ini sama dengan teksnya di Matius 11, 22 gitu ya. Matius 11 katakan, punyailah iman Allah. Tidak percaya itu, karena tidak punya iman dari Allah, karena iman membeli dari Tuhan. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Matius 21 ayat 21. Ketika Tuhan telah mengutuk pohon ara, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, ya, percaya punya iman Allah itu, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon Allah itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini yang membuat tanda kutip tokoh-tokoh perjanjian lama luar biasa itu iri harusnya. Jadi dia orang di perjanjian lama yang sudah menunggu di surga itu kesempurnaan. Dia yakin semua kita ini pasti sampai di finish. Amin ya. Dia tidak pernah yakin kalau ada yang gagal, tidak pernah yakin. Walaupun berat, tapi menang ya. Kalau dia menang, pasti menang. Karena dia tahu, oh diberi kuasa itu. Iman itu ada di mulutmu, kata Paulus 4, kata Roma 10
Jadi tidak pernah ketika kau tekun dalam iman, hidup bulan pun, itu tidak pernah ada gunung terlalu tinggi untuk bisa menghadap engkau. Ya, tidak perlu tubuh seperti Daud. Bukan saya pun nggak apa-apa. Yang penting imannya sama. Iya. Jadi gunung seperti apapun juga tidak ada yang bisa menghadap engkau terus berlari, tidak ada, saudara. Tokoh-tokoh perjanjian lama itu tidak percaya. Anda juga harusnya jangan percaya, pasti bisa. Anda diberi kuasa yang menghalangi kok tidak bisa sampai di finish. Katakan pindah gunung itu. Pergi berajalah. Tidak ada gunung yang buat kau males jalan lagi. Tidak ada. Tidak ada gunung terlalu tinggi membuat kita ini. Aduh Tuhan, tidak mungkin. Tidak ada. Jadi tokoh-tokoh imam dan lama itu gregetan kalau kita ini, aduh, ada gunung kok berhenti ya. Ayo imammu mana? Mereka berteriak-teriak dari situ dan sebagainya, sakit atau tidak sakit. Sampai Yesus ngajar 2 kali, katakan berhenti tidak. Yesus yang bukan orang sakit langsung kan ya, lumpuh, bangkit, berjalanlah, angkati lampu. Mertua Petrus yang demam, dihadik demamnya. Demam, keluar nama Yesus. Tidak ada semua penyakit suruh ditokin keluar. Ambahin dong, ditokin keluar. Ya jangan, itu bahaya. Lainnya boleh, semua keluar. Sembuh, lemah tubuh, cuma kita ada nama Yesus kuat. Saya ini ada diabetes. Suatu saat HbA1c saya 12,1. Yang shock dokternya yang lihat. Saya teman nggak shock, dikasih tahu juga shock saya. Saya merasa sehat kok, itu yang bahaya Pak. Ya bahaya. Diabetes itu yang bahaya bukan airnya, ngedropnya. Jadi saya waktu datang sebentar saya sudah hampir pingsan. Saya turun ke bawah itu ya kemarin ya. Saya minum teh manis pakai gula dan bisa maaf ya. Saya mau minum teh manis suruh ke kamar ke Jose Mama. Saya mau turun sini aja Pak, saya mau turun. Tidak kayak begitu. Saya mau minum teh, saya nggak mau sama. Ini ada Pak, saya mau ke bawah. Teh manis maksud saya. Bisa tangking di sini, apa dah? Tidak ada teknologi saya sampai ngafi mati. Itu harusnya tak bisa ngomong firman kita tiba-tiba bisa. Tapi Roh Kudus banyak bicara, saya gelisah. Satu cerita. Kau perlu minta iman kalau hari ini mulai tidak bisa pun tidak perlu iman. Kau tahu firman berkuasa ya, tapi lagunya wah luar biasa, Allah yang luar biasa. Tapi untuk melakukan kehendaknya itu perlu iman. Satu cerita di Kisah Rasul 9. Tekun itu kalau Anda tidak ada puasa capek tekun itu. Capek. Yang baru beda dengan lama, karena semua tokoh dan lama itu tokoh-tokoh Abraham dan sebagainya orang percaya itu dia terlalu yakin kita masih selesai sampai titik. Percaya, karena kita dalam masalah fokus. Suatu cerita, Kisah 9. Petrus menyembuhkan Eneas dan membagikan Dorcas. Langsung ayat 33, Kisah 9. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan kau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Apa saudara? Seketika itu juga bangunlah orang itu. Petrus mengabarkan Injil di saksi Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk berhenti. Sakit, dia katakan langsung, Eneas, bangkit. Yesus membuat kau sembuh. Dia tidak berdoa.
Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dia, sembuhkan dia. Ya. Iman itu ada di mulut berkata. Repot terus takut jalan kuat. Jadi nggak ada alasan kita nggak takut, nggak ada alasan karena kita punya kuasa iman. Ayat 40. Setelah Petrus yang buka itu, ternyata di dekat situ ada orang Kristen juga namanya Dorcas atau Tabita mati. Sudah mati dia belum dikubur. Petrus duda. Petrus belum pernah membangkitkan orang mati. Yang bukan orang lumpuh pernah. Sebelumnya di Kisah Rasul dia begitu ya. Orang lumpuh di gerbang indah di dekat Bait Allah. Mas Ber, aku nggak punya. Yesus Kristus dari saya punya. Percaya? Bangun jalan, angkat bilang. Angkat terus. Petrus suruh diundang untuk berdoa buat Dorcas. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, dia bangun lalu hidup. Jadi kiranya Petrus itu waktu lihat, wah ini orang mati. Aku belum pernah membangkitkan orang mati. Ini saya mendalami sedikit ya. Makanya mereka suruh keluar semua. Keluar. Nanti mau gak bangkit bagaimana, malu saya. Bahasa saya aja. Keluar dia kunci itu. Kata berbalik itu penting. Jadi kalau ini mayatnya, artinya dia berdoanya nggak di tempat mayat. Jadi balik. Dia berdoa dulu. Doanya apa sih? Minta iman. Nanti seperti Pak Daud berkata. Terusnya dia berdoa terus, Tuhan kuatkan aku ini. Kuatkan aku iman bagaimana? Nggak ada kerja. Terus berdoa, baca firman berdoa. Minta iman. Terus bisa jalan. Dan terus berapa lama kan ya? Kalau Yosef bilang dia bahasa roh. Kalau dia dapat imannya dia balik. Ini mayatnya terbujur. Dia nggak berdoa. Berdoanya tadi. Imannya kuat dia balik. Ya. Imannya mungkin. Tabita bangkitlah. Tidak ada gunung terlalu tinggi buat kau berhenti. Ini mayat terbujur mati. Satu persoalan selesai Bang Daud, kau naik kelas. Ada gunung lebih tinggi menghadapi kau. Aku telah pernah dulu seperti Daud ngomongnya, Daud cocok sama Daud. Guliat yang gede ngomongnya apa? Aku pernah mengalahkan beruang dan singa. Sekarang 45 orangnya yang gede pun aku nggak takut. Tidak ada gunung terlalu tinggi dan kecil. Masalahnya kalau kita tidak tahu iman itu pertandingan tekun sampai akhir. Nanti jangan sampai nanti tekun sampai tahun 2016 saja. Tapi kan terus ya tekunnya ya. Teman ganti topik, jangan sampai tekunnya begitu. Tekun sampai Yesus jemput saya. Terus sampai akhir. Kalau Anda tidak tahu pertandingan iman, tekunmu bisa kadang-kadang. Ada penghalang, ada gunung. Kalau Anda tidak tahu sampai finish, gunung Anda akan nikmati. Oh, gunung bagus. Wah, di sini sejuk. Anda nggak jalan lagi. Hidupmu itu sementara, Paulus bilang. Terus ya, kau merantau, rumah tinggalmu di surga. Tekun sampai akhir, sampai terjebak saja. Kalau kau tahu ini pertandingan penting, tekun itu penting sampai akhir. Tidak ada yang boleh yang menghalangi. Tekun satu hal, Anda perlu punya iman supaya nikmati kuasa itu. Supaya tekunmu itu nanti akhirnya menghasilkan sesuatu. Roma 5 katakan, kesengsaraan kita ini mendatangkan ketekunan. Ketekunan itu mendatangkan tahan uji. Tahan uji memunculkan pengharapan.
dan mengharapkan tidak mengecewakan. Wow. Iya. Tekun dalam iman digambarkan seperti pertandingan lari dari start sampai finish. Larilah. Yesus menantikan kau memberi mahkota di sana. Lihat upah itu, kejar dia. Nanti kita akan seperti Filipi pasal 3. Paulus katakan yang bukan mahkota kehidupan yang kekal, semua itu sampah. Ya kan? Siapa yang lagi berdoa minta mobil Alphard? Siapa yang berdoa kepengen punya rumah di Villa Gading? Itu sampah. Itu gunung menghalangi engkau. Kenapa Paulus bilang bisa melihat semua hal itu sampah? Karena Paulus pernah lihat surga. Paulus bisa melihat bagaimana Yesus sedang menjadi mahkota. Jadi ketika lihat mahkota luar biasa itu, dia lihat, wah lainnya di dunia nggak ada apa-apanya. Semua itu gunung-gunung sampah yang harus dipinggirin. Aku pernah yang lebih mulia itu, yang paling mulia. Mujizat itu penting. Tapi jangan mujizat berhenti, membuat kau berhenti bertanding. Ya kan Daud sudah dapat pekerjaan, terus tekun, bertambah tekun. Ada gunung lebih tinggi di depanmu, nggak masalah. Orang menjadi lama tokonya jangan pernah sengkir. Tekun sampai akhir, saudara. Pasti bisa, amin. Karena engkau punya kuasa Roh Kudus. Ini diberikan khusus buat kita, perjanjian baru. Bagi kita menyelesaikan sampai akhir, dan semua orang-orang yang lama tokoh-tokoh itu senang. Mereka semua pesta kurang sempurna. Kita jadikan. Amin. Kita berdoa. Saya minta isi saya berdoa. Mari kita buka kepala mengajar Tuhan. Firman Tuhan katakan kau bertekun sampai akhir. Kalau Yesus bertanya saat itu, adakah aku dapat iman padamu? Apa saudara dengan yakin bisa menjawab? Ada. Mari kita minta Roh Kudus menolong menerangi kita sampai kita mendapat yakin betul bahwa ketika mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan sampai ke tempat ini, dimanapun aku duduk, Tuhan menemukan imanku. Amin. Saya mau berdoa khusus untuk orang-orang yang saat ini masih merasa kok di dalamku kosong ya. Aku menghadapi persoalan kok rasanya aku sendirian. Aku menghadapi apapun tantangan kok rasanya sendiri. Itu hanya Engkau yang bisa tahu. Jujur ketika Engkau berdoa, apakah Tuhan itu nyata atau Tuhan itu Engkau bayangkan ada, atau Tuhan Engkau ciptakan ada, Engkau reka-reka sepertinya aku ini doa ngomong kepada Tuhan, tapi sejujurnya dalam hatimu Engkau merasa berdoa kepada awan yang kosong, langit yang kosong, atau tidak ada apa. Engkau tidak bisa melihat bahwa saksi-saksi iman itu sedang mensupport, memberi kekuatan, memberi peneguhan,
dan nantikan waktunya engkau menang. Apakah ketika nanti Musa, Abraham, atau siapapun tokoh iman yang bertemu dengan engkau, mereka bisa bertanya, gimana rasanya Allah mencipta langit dan bumi yang luar biasa itu ada di dalamnya? Gimana sih rasanya? Gimana rasanya Yesus yang penuh kasih yang mati bagimu itu ada di dalammu? Gimana rasanya? Bagaimana rasanya Roh Kudus, Roh menghibur, Roh penolong yang membawa kepada seluruh kebenaran itu ada di dalammu? Gimana rasanya? Apakah kita bisa menjawab itu hari ini, saat ini? Kalau belum, saudara, minta itu. Karena ketika dia datang, dia mencari adakah iman. Dan kalau hari ini belum ada, itu persoalan besar buat kau. Saya ajak semua tutup mata. Jangan ikut-ikutan. Tapi kalau jujur dari dalam hatimu, engkau merasa kok kosong ya di dalamku. Aku berdoa gak jelas kepada siapa, hadapi persoalan rasanya sendiri. Yuk dengan kasih Tuhan saya ajak saudara merasa seperti itu berdua. Hanya orang-orang yang sadar di dalam, sangat dalam, kosong. Sedang saudara berdiri. Hanya orang-orang yang merasa di dalam ada di kosong. Ketika ada persoalan, ketika ada apapun masalah, rasanya kok sendirian. Gak usah tengok kanan kiri saudara, tapi cek hati. Minta iman itu penuh. Ibu, bapak, saudaraku, kau tidak sendirian. Ada saksi-saksi iman yang terus berdoa. Ada Yesus juga yang terus berdoa. Amen. Supaya ketika kau menang, kau bisa menguatkan saudara-saudara yang lain. Teguh, kuat dalam nama Yesus. Silakan. Saya juga rindu kita punya pengalaman iman bersama Tuhan. Iman kalau nggak dilakukan gak ada gunanya. Iman kalau nggak dinyatakan, saudara nggak tahu sebetulnya saudara punya apa enggak. Mari kita praktek. Apapun gunung yang saat ini sedang menghadap, yang membuat kita sulit untuk bertekun, yang membuat kita sulit untuk maju, yang rasanya aman, nyaman, pengalaman, mapan, apapun yang membuat kekristenan kita tenang-tenang saja. Mari saudara, miliki pengalaman bersama Tuhan, pengalaman yang baru dengan imanmu. Katakan gunung itu pindah dalam nama Yesus. Mari saudara katakan apapun itu, persoalan, sakit, penyakit, kenyamanan apapun yang membuat saudara tidak membaca Alkitab, yang membuat saudara tidak merenungkan firman Tuhan, yang membuat saudara tidak melakukan firman Tuhan, yang membuat saudara tidak menjadi saksi Kristus. Katakan, buka suaramu, katakan pindah. Tidak bisa menghalangi yang dalam nama Yesus. Pergi, nyingkir dalam nama Yesus. Aku mau terus berlari dan akan terus berlari sampai finish.
Kami perlu iman itu bukan di tempat ini, tapi kami perlu iman itu ketika kami melangkah keluar dari gereja, di tengah kehidupan yang nyata, di tengah cobaan, godaan, tantangan yang nyata. Kami perlu. Mari saudara, letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan, penuhi aku dengan iman itu, beri aku iman supaya aku bisa menjalani hari ini sampai nanti malam, sampai pagi lagi, sampai besok, dan aku akan terus mendapatkan menang karena iman itu. Dan ketika apapun yang harus aku hadapi, aku bersyukur karena itu artinya aku punya iman dan iblis tidak mencuri, tidak mematikannya, tetapi bersama dengan Engkau aku akan menang sampai finish dan akan berkumpul bersama dengan saksi-saksi iman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Roh Kudus, terima kasih buat saat ini. Kami bersyukur dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.